Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, berjumpa lagi di video Kak Putri. Kali ini Kak Putri akan membahas materi tentang sistem pencernaan pada manusia untuk tingkatan SMP kelas 8. Sebelum kita membahas materi kali ini, coba adik-adik siapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya, agar kita bisa fokus pada materi kali ini. Jangan lupa juga untuk berdoa sebelum memulai pembahasan pada materi kali ini ya. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama pada tujuan pembelajaran, selanjutnya motivasi, apersepsi, materi, video, dan di akhir pembahasan akan ada kuis. So, buat adik-adik semua, jangan lupa ikuti pembahasan materi kali ini sampai selesai ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi sistem pencernaan pada manusia, yang pertama, mengetahui nutrisi dalam makanan. Yang kedua, menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Yang ketiga, mengetahui kelainan pada sistem pencernaan. Selanjutnya, kira-kira apa ya yang menjadi alasan mengapa kita harus mempelajari sistem pencernaan pada manusia? Nah, ketika kita mempelajari sistem pencernaan manusia, kita dapat mengetahui bagaimana proses, manfaat, ataupun kegunaan organ-organ kita. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan semua organ kita dengan baik ya. Untuk itu, kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, coba perhatikan kutipan video berikut. Ada seorang anak yang sedang memakan buah. Menurut kalian, apa yang terjadi pada makanan tadi? Saat masuk ke mulut, apakah makanan tadi menghilang atau makanan tadi hancur ya? Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita belajar pada pembahasan kali ini. Nutrisi dalam makanan. Tubuh kita memerlukan nutrisi dalam makanan. Nutrisi yang diperlukan tubuh kita yang pertama ada mineral. Mineral contohnya adalah air. Yang kedua ada karbohidrat. Contohnya adalah beras, singkong, gandum, dan lain-lain. Yang ketiga ada vitamin, berasal dari buah ataupun sayuran. Yang keempat ada protein, berasal dari ikan, daging maupun telur. Dan yang terakhir ada lemak, berasal dari buah-buahan ataupun minyak. Selanjutnya, proses pencernaan manusia. Proses pencernaan manusia adalah mengubah makromolekul menjadi mikromolekul agar dapat diserap oleh tubuh. Contohnya, karbohidrat yang dipecah menjadi glukosa, protein yang dipecah menjadi asam amino, dan lemak yang dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya ada sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dibagi menjadi dua, ada saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Dalam saluran pencernaan ini adalah saluran yang dilalui makanan, meliputi mulut, faring, dan kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Coba perhatikan kutipan video berikut. Ini adalah organ yang ada pada sistem pencernaan manusia, dimulai dari mulut, faring dan kerongkongan, kemudian menuju ke lambung, ke usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Selanjutnya kelenjar pencernaan.
yaitu organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan juga hati. Nah, kita akan kupas tuntas satu-satu ya. Yang pertama mulai dari mulut. Mulut terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada gigi. Fungsi gigi yaitu memotong dan mengoyak makanan. Di gigi ini itu termasuk pencernaan mekanik. Yang kedua, kelenjar saliva. Fungsinya mengandung enzim petialin atau amilase untuk mengubah amilo menjadi maltosa. Di sini termasuk pencernaan kimiawi. Yang ketiga ada lidah. Fungsinya memindahkan makanan di dalam mulut. Organ selanjutnya yaitu faring dan kerongkongan. Faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut kemudian masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke kerongkongan pada dinding kerongkongan. Terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Organ yang ketiga yaitu lambung. Otot lambung berkontraksi mengatuk-ngatuk bolus dan memecahnya. Pencernaan mekanik. Dalam lambung terdapat getah lambung. Getah lambung terdiri dari 3 enzim. Yang pertama ada pepsin, yaitu enzim yang fungsinya memecah protein menjadi asam amino. Enzim renin, enzim yang fungsinya mengubah protein menjadi kasein. Selanjutnya ada asam klorida atau HCl, yaitu asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Untuk organ yang keempat yaitu usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada duodenum atau disebut usus 12 jari. Duodenum terhubung dengan saluran pankreas dan juga empedu. Di dalam pankreas terdiri dari 3 enzim, yaitu enzim tripsin, fungsinya memecah pepton menjadi asam amino, enzim amilase, fungsinya memecah amilo menjadi maltosa, enzim lipase, fungsinya memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, kantung empedu. Di dalam kantung empedu terdapat getah empedu yang fungsinya untuk mengemulsikan lemak agar lebih mudah dicerna oleh enzim. Bagian yang kedua dari usus halus yaitu jejunum atau yang biasa disebut usus tengah. Di dalam jejunum terjadi pemecahan zat-zat makanan sebelum diserap tubuh. Bagian yang ketiga adalah ileum atau usus penyerapan. Di dalam ileum terdapat jonjot usus untuk menyerap zat-zat makanan. Organ yang kelima yaitu usus besar. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dikatakan sebagai bahan sisa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Terdapat mikroorganisme yang membantu proses pembusukan makanan, contohnya bakteri Escherichia coli. Nah, di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu pertama ada kolon, sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Yang kedua ada rektum, sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Organ yang terakhir dalam sistem pencernaan adalah rektum dan anus. Sebelum feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus, feses akan disimpan terlebih dulu di dalam rektum. Di rektum ini, sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Jika feses perlu dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan tersebut. Kemudian, otot anus berfungsi menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Selanjutnya ada penyakit pada sistem pencernaan. Nah,
Berikut ini ada beberapa penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti bakteri pada makanan, stres, atau infeksi. Contoh gangguan sistem pencernaan pada manusia diantaranya. Yang pertama ada sariawan, disebabkan oleh luka tergigit, kekurangan vitamin C, dan lain-lain. Selanjutnya, konstipasi atau sembelit, disebabkan karena kesukaran dalam proses defekasi atau buang air besar. Ketiga ada diare, yaitu feses yang sangat cair akibat peristaltik terlalu cepat. Selanjutnya ada appendicitis, yaitu radang usus buntu. Selanjutnya ada peritonitis, infeksi pada rongga perut. Dan yang terakhir ada sirosis hati atau radang pada hati. Kesimpulan. Nah, itulah penjelasan ringkas mengenai materi sistem pencernaan manusia di dalam tubuh. Mulai dari berbagai macam organ pencernaan manusia, ada mulut, faring dan kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan rektum, serta anus. Adanya pengetahuan tentang organ sistem pencernaan dapat menjadikan diri kita untuk selalu berhati-hati. Makanan yang sehat, bersih, dan bergizi adalah parameter yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh. So, buat teman-teman, jaga selalu organ pencernaan kalian ya guys. Nah, selanjutnya sesuai dengan janji Kak Putri tadi akan ada kuis. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Latihan soal yang pertama. Perhatikan nama organ tubuh berikut. Dari organ tubuh yang sudah disebutkan di atas, manakah yang termasuk organ sistem pencernaan manusia? Kira-kira mana ya? Ayo, tadi sudah dijelaskan satu persatu loh. Yap, betul. Jawaban yang tepat adalah C. 1, 3, dan 6. Mulut, kerongkongan, dan lambung. Oke, kita menuju ke soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Organ sistem pencernaan yang berfungsi untuk menyimpan makanan ditunjukkan oleh nomor. Kira-kira berapa ya? Yap, betul sekali. Nomor 3. Organ sistem pencernaan nomor 3 itu adalah lambung. Next. Pertanyaan nomor 3. Apa yang terjadi dalam lambung setelah makanan masuk? A. Pencernaan secara mekanik oleh enzim pepsin. B. Pencernaan secara kimiawi oleh otot halus. C. Pencernaan secara mekanik oleh otot halus. D. Pencernaan secara kimiawi oleh enzim amilase. Kira-kira jawabannya apa ya? Yap, betul sekali. Jawabannya adalah C. Pencernaan secara mekanik oleh otot halus. Pertanyaan nomor 4. Berapa lama makanan biasanya disimpan di lambung? A. 30 menit, B. 1 jam, C. 2 jam, atau lebih, D. 5 jam. Kira-kira berapa lama ya? Yap, betul sekali. Jawabannya C. 2 jam atau lebih. Soal terakhir. Nina pergi berobat ke rumah sakit karena ia merasa tidak nyaman dengan pencernaannya. Dokter mengatakan bahwa Nina memiliki gangguan pencernaan yang ditimbulkan oleh kelebihan produksi asam oleh lambung. Akibatnya terjadi iritasi pada selaput lendir lambung. Gangguan pencernaan yang dialami oleh Nina adalah A. Mah, B. Tifus, C. Diare, atau D. Usus buntu. Kira-kira apa ya jawabannya? Yap, betul sekali. Jawabannya adalah A. Penyakit MAH.
terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mengikuti pembahasan hingga akhir. Sampai ketemu di materi selanjutnya ya. Saya Kak Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.